Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indri Eka Ramasari dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 19101047. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi politik. Pengertian komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Fungsi komunikasi politik. Adapun beberapa fungsi dari komunikasi politik itu diantaranya: 1. Komunikasi politik memiliki peranan yang sangat penting dalam kepekaan menangkap dengan jelas keberadaan suatu yang ditimbulkan dalam dunia politik, seperti kejadian politik yang dapat ditangkap langsung oleh komunikasi politik. Kemudian politik ini nantinya akan diperlakukan dalam komunikasi internasional, hubungan internasional maupun dalam lingkup internasional komunikasi politik. Ketiga, komunikasi politik juga memiliki mata rantai disiplin ilmu. Disiplin ilmu tersebut yang kemudian akan menjelaskan bahwa komunikasi politik juga berhubungan dengan media sosial, budaya, agama, dan sebagainya. Keempat, memberikan peluang untuk para praktisi mempelajari. Yang pola-pola komunikasi politik. Adapun pola-pola komunikasi politik yang tersusun di antaranya: pola komunikasi vertikal, top down dari pemimpin kepada yang dipimpin. Pola komunikasi horizontal, antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Pola komunikasi formal, komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal. Pola komunikasi informal, komunikasi melakukan pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi. Komunikator politik. Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang politik, yang mengandung makna mengenai politik. Misalnya presiden, menteri, DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Politisi yaitu orang yang beraktivitas mempengaruhi orang lain untuk mengincar dan memperoleh jabatan politik. Profesional yaitu komunikator yang dibayar, yaitu perorangan atau seorang konsultan. Aktivis yaitu individu atau kelompok yang melakukan pemberdayaan dan advokasi politik secara independen. Tokoh masyarakat yaitu orang yang menjadi rujukan berpikir dan berperilaku bagi komunitasnya. Jenis-jenis komunikasi politik ada dua. Ada dua macam jenis komunikasi politik. Yang pertama, komunikasi politik digital. Keberadaan perkembangan komunikasi di era digital atau media sosial mempengaruhi keefektifan komunikasi politik, terutama terjadi pada komunikasi politik digital. Yang kedua, komunikasi politik pers. Tak hanya pejabat yang menggunakan komunikasi politik, pers pun ikut menggunakan komunikasi politik sebagai ajang informasinya agar sampai ke masyarakat secara bersamaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik. Faktor fisik, yaitu alam. Alam pun dapat mempengaruhi faktor komunikasi politik dengan adanya perbedaan letak geografis dapat mempengaruhi komunikasi politik yang berbeda-beda. Seperti halnya seorang pesisir pantai memiliki bahasa komunikasi politik berbeda dengan seseorang yang tinggalnya di kota, apalagi di lingkungan pemerintah. Faktor teknologi. Ketika terjadinya perkembangan teknologi, komunikasi politik pun akan mengalami perubahan juga, sehingga komunikasi politik pun akan terjadi perubahan yang lebih meningkat dari sebelumnya. Faktor ekonomis. Segi ekonomi pada suatu negara akan memberikan pengaruh pada perguncangan politik dan kehidupan masyarakat, sehingga terjadinya perubahan dan pergeseran komunikasi politik juga di dalam masyarakat. Faktor sosial-kultural. Faktor ini bisa meliputi pendidikan dan budaya. Dengan kata lain, pendidikan dan budaya ini dapat mempengaruhi komunikasi politik yang kerap kali berubah sesuai dengan budaya dan pendidikan yang ada. Faktor politis. Dari keempat faktor di atas, sebenarnya faktor inilah yang paling mempengaruhi di antara keempat sebelumnya, karena faktor inilah yang akan membawa dampak bagi komunikasi politik. Manfaat mempelajari komunikasi politik. Beberapa manfaat komunikasi politik yaitu: 1. Jika kita mempelajari komunikasi politik, maka kita akan mendapat manfaatnya sebagai berikut. Kita akan memahami bagaimana para politisi
itu berbahasa sehingga kita tidak mengalami kesalahpahaman ketika mengartikan berita politik. Tidak terprovokasi oleh berita-berita isu yang menggunakan bahasa komunikasi politik. Sebagai praktisi, kita dapat jadikan kajian ini sebagai kajian ilmu multidisipliner dan mempraktekkan ke dalam kehidupan dengan baik dan benar. Agar kita tidak awam lagi soal politik yang mulai runyam di negara ini, di negara kita. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.